إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita merugi kalau habis salat Jum'ah ini tidak ada tambahan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin rahimakumullah, di bulan Syawal artinya peningkatan, seyogyanya kita harus tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin rahimakumullah, kita yang hadir di rumah Allah di Masjid Darut Taqwa ini senantiasa kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kali ini dengan tema tolok ukur ibadah. Hadirin rahimakumullah, semua ibadah, baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ghairu mahdhah yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya harus punya dampak positif, minimal pada diri sendiri atau kepada orang lain. Contoh hadirin rahimakumullah yang ibadah mahdhah, salat Allah berfirman innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu harus berdampak, bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Zakat juga begitu hadirin rahimakumullah. Puasa yang kemarin kita kerjakan itu hablum minallah, ibadah mahdhah, juga harus punya dampak sosial, punya kesalehan sosial yang luar biasa. Haji apalagi hadirin rahimakumullah juga begitu. Ibadah kita harus punya dampak positif kepada orang lain atau kesalehan sosial. Contoh hadirin rahimakumullah, Rasulullah dalam haji saja beliau pernah bersabda gini, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakila, salah satu sahabat bertanya, ma birru ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu haji yang mabrur ya Rasulullah? Rasulullah merespon, menjawab, it'amut ta'am, memberi makan orang yang kelaparan. Masya Allah, sehabis haji dia punya kepedulian sosial, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Yang kedua cirinya haji mabrur adalah watayibul kalam. Habis haji dia semakin tutur katanya semakin santun, semakin beradab. Apa yang dilontarkan adalah ada tata keramanya, ada aturannya sesuai dengan yang disyarat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah wa ifsya'us salam, kata Rasulullah, gemar untuk menebar kedamaian, kesalaman, artinya adalah perdamaian. Hadirin rahimakumullah, itulah haji mabrur. Ada salah satu kisah hadirin rahimakumullah. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin kayak Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam bab Sirul Haji, rahasia-rahasia haji. Seorang ulama besar yang bernama dalam musim haji bernama Abdullah
bin Mubarak. Ketika dia menunaikan ibadah haji, usai selesai haji, dia kelelahan. Hadirin rahimakumullah. Ini seorang ulama fikih luar biasa, Abdullah bin Mubarak. Ketika dia ketiduran, dia bermimpi ada dua malaikat yang berbicara, yang bincang-bincang, dan salah satu bincangannya adalah bertanya salah satunya, ada berapa jumlah jamaah haji sekarang? Yang satu menjawab ada 600.000 orang. Tapi sayangnya yang diterima menjadi haji mabrur sedikit, lebih banyak yang tidak diterima. Masya Allah. Dalam mimpinya. Tapi ada malaikat yang satu gini, tapi berkat salah satu orang ini yang bernama Sa'id bin Muhafah, Masya Allah, Sa'id bin Muhafah, semua hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam mimpinya dia menangis, Abdullah bin Mubarak ini. Akhirnya ketika dia bangun, dia menangis. Dicarilah Sa'id bin Muhafah. Dia adalah orang Damaskus, dari Dimski. Hadirin rahimakumullah, usai haji dia nggak langsung pulang, langsung mencari sosok seseorang yang bernama Sa'id bin Muhafah. Dia adalah sosok sol atau tukang sol sepatu. Masya Allah, tukang sol sepatu. Hadirin rahimakumullah, ketika dicari ke sana kemari di Damaskus atau di Dimski, alhamdulillah ketemu. Ketika ketemu, hadirin rahimakumullah, dalam dialognya Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai saudaraku Sa'id bin Muhafah. Diceritakan saat itu dia bertanya, apa yang menghantarkan kamu? Kamu belum haji, tapi sudah mabrur, diterima hajimu, dan semua dosa-dosamu diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dia menceritakan Sa'id bin Muhafah, dari pekerjaan sol sepatu ini, tukang sol sepatu ini, dia tabung, Masya Allah, ingin haji sebetulnya. Sa'id bin Muhafah ingin haji luar biasa. Setiap hari dia nabung terus sampai 350 dirham, cukup untuk pergi haji. Hadirin rahimakumullah, ketika sudah cukup untuk pergi haji, suatu saat istrinya itu ngidam karena hamil muda. Ngidam mencium aroma daging yang sangat segar, yang sangat menyengat, tapi baunya enak. Pengen sekali. Hadirin rahimakumullah, saat itu dia merengek kepada suaminya Sa'id bin Muhafah untuk meminta daging tetangganya yang sedang memasak itu. Masya Allah, ketika ditemui, hadirin rahimakumullah, siapa sih yang memasak daging sampai enak itu, sampai istriku pengen sekali. Akhirnya ketemulah seorang janda punya anak 6. Hadirin rahimakumullah, wahai ibu, mintalah daging sedikit saja kalau engkau berkenan untuk istriku yang ingin sekali masakan ibu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, betapa terkejutnya seorang ibu janda tadi dengan mengatakan gini, wahai tuan, daging ini adalah halal buatku dan haram buat tuan. Hadirin rahimakumullah, ketika terkejut itu, ini adalah, kenapa? Ini adalah bangkai keledai yang aku makan demi anak-anak 6 ini, karena aku banget miskin, fakir, tidak ada, dan terpaksa aku memasak bangkai keledai. Hadirin rahimakumullah, Masya Allah, saat ketika itu dia pulang, Sa'id bin Muhafah, dia pulang membawa uang 350 dirham yang untuk hajinya diserahkan, diinfakkan kepada janda tadi 6 anak ini. Akhirnya Masya Allah, dengan tetesan air mata, Abdullah bin Mubarak dengan mengucapkan takbir, subhanallah, Allahu Akbar, inilah yang mengantarkan engkau, wahai saudaraku Sa'id bin Muhafah, kau belum haji tapi sudah mabrur, semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, semua ibadah apa saja harus berdampak sosial, berdampak positif pada orang lain. Hadirin rahimakumullah, coba kita lihat, setiap tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah Jumratul Aqobah,
para haji itu adalah untuk melontar Aqobah. Allah menggambarkan surat Al-Balad ayat 12 sampai ayat 16. Wa ma adraka mal Aqobah. Tahukah kalian apa itu Aqobah? Aqobah itu jalan yang sulit lagi mendaki. Wa ma adraka mal Aqobah. Allah melanjutkan, fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Au id'amun fi yaumin dzi masghubah, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Itulah Aqobah, Masya Allah. Yatiman dza maqrabah, dan peduli kepada anak yatim yang masih kerabat. Au miskinan dza matsrabah, dan peduli kepada orang miskin yang sangat fakir sekali. Masya Allah, inilah yang sesungguhnya ibadah, hadirin rahimakumullah. Hablum minallah harus berdampak hablum minan nas, hadirin rahimakumullah. Untuk itu, marilah benar-benar pasca Ramadan ini, yang masih pandemi ini, hadirin rahimakumullah, kita mubazir ibadah yang luar biasa di Ramadan ini. Kalau pasca Ramadan tidak ada peduli dampak positif pada orang lain. Makanya kata Rasulullah adalah, dalam hadis ini termasuk adalah watayibul kalam, orang yang ibadahnya luar biasa, yang bertakwa pada Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus punya dampak positif apa yang dikatakan, apa dia yang lontarkan. Hadirin rahimahullah, enggak merugikan orang lain, semakin tuturkannya baik. Maka hadirin rahimahullah, dalam surat Allah Al-Humazah, Allah berfirman gini, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang pengumpat dan pencela. Jaga lisan kita, hadirin rahimakumullah. Karena apa? Orang yang pencela dan pengumpat, mulutnya yang tidak punya terjaga, maka ancaman adalah neraka khutumah. Neraka khutumah yang menyiksa dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda ini, su'ilayul muslimin afdal ya Rasulullah, siapa seorang muslim yang paling utama itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda gini, man salimal muslimuna min lisani wa yadih, orang yang selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Hadirin rahimakumullah, marilah untuk itu semua amal ibadah kita harus berdampak positif pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, semua amal ibadah kita tolak ukurnya harus bisa memberikan suri teladan yang baik tutur kata kita kepada orang lain. Tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mencela orang lain, mengumpat orang lain. Insya Allah, hadirin rahimakumullah, itulah hakikat ibadah kita, punya dampak sosial dan kesalahan sosial. Semoga hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita yang hadir di rumah Allah di Masjid Darut Taqwa ini senantiasa amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من شر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين والرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر